Apatis. Jika mendengar istilah ini, tentu sebagian dari kita akan teringat istilah yang dimaksudkan untuk mereka yang tidak peduli akan suatu keadaan, terutama sosial politik. Namun ternyata apatis memiliki penguraian yang cukup luas dan menyangkut kondisi psikologis seseorang. Lalu, apa dan bagaimana sih sebenarnya apatis itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep apatis selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Apatis adalah salah satu sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam suatu keadaan. Orang yang berperilaku apatis cenderung tidak peduli dengan kondisinya secara emosional, sosial, atau bahkan kehidupan alamiah fisik. Kata apatis berasal dari bahasa Yunani yaitu pathos, artinya emosi atau gairah. Sebab terjadinya sikap apatis adalah kurangnya perasaan emosi dan gairah dalam hidup yang mengakibatkan munculnya kondisi tidak peduli, tidak memiliki gairah atau emosi dan tidak peka sampai dengan mempengaruhi kehidupan sosialnya sehari-hari. Dalam dunia medis, apatis merupakan suatu keadaan yang menimpa individu dengan ciri ketumpulan moral dan seakan-akan tidak peka terhadap rasa sakit yang dideritanya sehingga mengakibatkan penderitaannya malas untuk berpikir dan bergerak untuk melakukan sesuatu. Sikap apatis sering dianggap sebagai sindrom atau kumpulan gejala. Yang sering muncul adalah perilaku tidak produktif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kurangnya motivasi meraih keinginan atau cita-cita, tidak peduli dengan tujuan yang sudah direncanakan untuk dicapai, hilangnya keinginan memperhatikan atau merawat diri, keinginan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial sangat rendah, atau cenderung tidak sama sekali. Tidak memiliki respon emosional yang baik terhadap kabar baik atau kabar buruk. Sulit menunjukkan bentuk perasaan apapun, baik senang maupun marah. Selain itu, orang yang bersikap apatis cenderung tidak akan menghasilkan kreativitas atau karya apapun. Hal ini terjadi karena ego dalam dirinya sangat dominan sehingga tidak akan mengalami perkembangan hidup dan sudah tidak memiliki daya saing. Jenis apatis ada 3. Pertama, apatis emosional dengan ciri orang kurang memiliki emosi positif dan emosi negatif. Yang kedua, sikap apatis dengan ciri orang yang kurang memiliki inisiatif untuk memulai sesuatu dengan dorongan dari dirinya. Yang ketiga, apatis umum dengan ciri orang yang kurang memiliki respon emosional dan motivasi, serta tidak ingin terlibat dalam hubungan sosial. Selain itu, ada juga yang disebut dengan bystander apati, yang memiliki ciri tidak berminat sama sekali pada fenomena atau tidak peduli terhadap orang lain yang sangat membutuhkan uluran tangan atau bantuan. Berikut ada yang disebut dengan compassion fatigue, yaitu kelelahan emosional pada rasa belas kasih, sehingga tidak ada lagi rasa peduli terhadap orang lain. Sikap apatis dapat merugikan diri sendiri atau orang yang berada di sekitarnya. Pertama, dampak yang dihasilkan adalah kurangnya kontrol sosial yang disebabkan oleh sikap tidak peduli atau sama sekali tidak menaruh minat pada berbagai hal. Kedua, orang apatis dan orang yang berada di sekitarnya cenderung kesulitan berkembang karena kurangnya kesadaran atau kepedulian terhadap diri sendiri, orang lain, serta lingkungan sekitarnya. Ketiga, adanya potensi individualisme dalam suatu kumpulan masyarakat sehingga memperkuat setiap orang tidak peduli dengan sesamanya. Keempat, sikap apatis dapat berpotensi menimbulkan masalah yang sangat besar seperti perselisihan atau juga perpecahan antar masyarakat dan menjadi bahaya laten yang dapat menjadi ancaman rapuhnya persatuan. Beberapa terapi potensial seperti terapi stimulasi kognitif atau stimulasi elektroterapi kranial sangat diperlukan untuk menangani apatis kronis. Langkah-langkah mengatasi sikap apatis antara lain mendorong agar bergaul dan banyak menghabiskan waktu bersama rekan-rekan dalam suatu perkumpulan,
Melakukan apa saja yang sangat disukai seperti menonton konser atau film bersama orang terkasih. Mengambil kursus atau kelas terapi seni, musik, seni rupa, maupun tari. Mencoba melakukan kegiatan olahraga secara rutin. Memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan. Tidur dengan waktu yang cukup setiap malam. Bergabung dengan pendukung orang-orang apatis ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam bidang politik, sikap apatis digambarkan pada suatu keadaan di mana masyarakat sudah tidak mau terlibat dalam dunia politik dan sama sekali tidak percaya terhadap berbagai institusi politik yang ada. Lebih spesifik, gambaran orang yang apatis di bidang politik adalah tidak cukup tertarik politik, tidak tertarik pada persoalan politik, tidak pemah, atau jarang sekali berdiskusi tentang politik, tidak mengidentifikasi diri dengan partai politik, tidak cukup memiliki keyakinan bahwa dirinya bisa berpengaruh secara politik, sehingga cenderung tidak berpartisipasi dalam politik. Selain gambaran sikap apatis, ada juga faktor yang mendorong seseorang untuk apatis dalam bidang politik. Itu adalah konsekuensi yang harus diambil ketika aktif dalam politik. Adanya anggapan bahwa aksi politik adalah hal yang sia-sia dan lemahnya dorongan untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Sikap apatis dalam negara yang menganut politik demokrasi sangat berbahaya karena bisa mengarah kepada krisis legitimasi kekuasaan yang terakumulasi dalam sikap golput dalam setiap kancah politik yang diadakan oleh suatu negara. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.